la yastahqirul wirda illa jahulun. Tidak ada orang yang meremehkan wiridan kecuali orang bodoh. Ya Allah. Jadi ternyata wiridan itu menjadi standar kecerdasan seseorang. Jahul itu maknanya bukan sekedar jahlun. Kalau jahlun itu bodoh. Tapi kalau jahul itu wis bodoh nemen. Kathirul jahli. Allah. Ibn Athaillah bilang orang itu selama dia masih termasuk orang-orang yang pintar dan cerdas, maka dia tidak pernah meremehkan dan menganggap tidak penting sebuah wirid. Wirid itu maknanya, kata Imam Al-Ghazali, adalah al-khoslah allati talzimu nafsaka, yaitu sebuah aktivitas yang kamu tetapkan atau kamu wajibkan untuk dirimu, minat ta'atil nafilati, yang berupa ibadah-ibadah sunnah. Jadi yang dikatakan wirid itu ibadah-ibadah sunnah yang kita wajibkan untuk diri kita sendiri, kemudian fi adatin muayyanin wa fi waqtin maklumin. Jadi kita mewajibkan menjadwal diri kita untuk melakukan ibadah sunnah dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu. Jadi wiridan itu maknanya kita bikin jadwal untuk kegiatan kita berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah, yang itu waktu dan jumlahnya kita tentukan sendiri. Ya bisa kita ngarang sendiri karena berdasarkan hadis-hadis Nabi, atau kita peroleh dari guru-guru kita. Maka kenapa? Iya boleh, itu kan berdasarkan hadis-hadis sahih. Jadi Imam An-Nawawi menghimpun ya, hadis-hadis, termasuk yang paling banyak itu di kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Itu kumpulan hadis-hadis yang dasarnya kumpulan wirid-wirid atau doa-doa, zikir-zikir yang berdasarkan hadis sahih yang diperoleh dari Rasulullah. Dan orang hidup itu harus punya wiridan. Jangan merasa cukup sholat saja kemudian salam terus pulang. Maka orang tua-tua kita dulu ngajari kita supaya punya wiridan. Itu paling tidak habis sholat itu ya diajak baca-baca kalimat-kalimat tertentu, jumlahnya juga ditentukan. Maka ada istilah istighfar 3 kali. Itu bukan asal ngarang, itu supaya kita punya agenda. Setelah sholat wajib itu kemudian ada rutinitas sebagai ritual yang kita jadwal untuk kita lakukan secara kontinu, terus menerus. Sehingga rata-rata orang-orang yang tidak mengenal dunia thariqat itu ya wiritannya, thariqatnya ya hitungan-hitungan kalimat tertentu itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa harus diulang 3 kali? Ya karena wirid itu kalau bisa berkali-kali, kontinu. Iya, dan terjadwal.
Nggak asal misalnya sekali baca 100 kali, habis itu istirahat, ya, terus sudah nggak baca lagi. Itu bukan wirid. Dan kata Syekh Ibn Athaillah, wirid itu sangat penting. Karena apa? Wirid itu adalah sebuah ibadah sunnah yang kita wajibkan untuk diri kita sendiri, walaupun aslinya tidak wajib. Tapi agar kita ini bisa konsisten, maka kita harus punya jadwal dengan cara melakukan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan kata Syekh Ibn Athaillah, misalnya karokaatin nafilati, melakukan ya terserah berapa rakaat, sholat sunnah, kemudian wa qiraatil Quran, disempatkan baca Al-Quran, kemudian qiraatut tasbih wa tahlil wa tahmid wa tamjid. Pokoknya menghimpun kalimat-kalimat thayyibah, dan itu kita jadwal supaya aktivitas kita itu tidak kosong. Tujuannya apa? At-taqarrub ilallah, agar kita ini terbiasa melakukan pendekatan kepada Allah. Kalau tidak dijadwal, tidak disempatkan, ya selamanya tidak ada kegiatan untuk taqarrub. Habis sholat ya sudah selesai. Makanya kita itu harus membiasakan punya ritual khusus yang kita jadwal sendiri, terserah. Mau habis maghrib, habis isya, habis subuh, atau habis sholat duha, atau habis qiyamul lail. Pokoknya mempunyai kegiatan yang tujuannya itu taqarrub ilallah. Kemudian kata Syekh Ibn Athaillah, al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa ya hadzal dar. Orang wiridan itu adalah sebuah upaya untuk mendatangkan warid. Warid itu anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang biasa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Wujudnya berupa An-Nur Ar-Rahmaniyah. Jadi orang yang biasa punya agenda wiridan istiqomah, itu akan dianugerahi Allah nur yang bisa membimbing hatinya itu untuk menerima kasih sayang Allah. Maka orang ahli wirid itu yang ada di dalam dirinya selalu merasa disayang Allah. Kalau ada persoalan ya karena mengadunya mesti kepada Allah, karena biasa melakukan pendekatan. Jadi merasa hidup itu tidak pernah ada persoalan yang serius, karena selalu dihadapkan kepada Allah. Dan itu harus dilatih. Ya terserah kita milih apa, baca sholawat, baca kalimat-kalimat tasbih, baca Al-Quran, dan tidak perlu banyak. Yang penting istiqomah.